Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal pikiran kami. Hanya bagi Engkau saja Tuhan Yesus. Amin. Ku datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Dengan senap hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembah-Mu. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Ku datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Dengan senap hati, tubuh jiwa rohku, dan ku menyembah-Mu. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Oh, bagimu segala pujian, bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala kehormatan, bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu segala pengagungan, kemuliaan, bagimu ya Tuhan. Bagimu ya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Dia lebih lagi. Amin. Mari semuanya bertepuk tangan.
bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Engkau Yesus kekal sampai selama-lamanya pujian. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, 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 terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Bagi Yesus selama-lamanya pujian, hormat dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami berikan kepadamu, kami serahkan kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang mengatur hidup kami Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kau penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Oh, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu
Yesus, Kau Tuhan dan Rajaku, kekasih hatiku, hanya Engkau, biar ku nikmati kasih setiamu Tuhan, oh cintamu yang ajaib mengalir di hati kami. Oh, biar ku nikmati pribadimu, pribadi yang mengasihi aku. Oh Tuhan Yesus, ku bawa pujian, ku bawa padamu Tuhan. Oh, dari hatiku yang terdalam, sebagai rasa syukurku, hanya bagimu Tuhan. Oh, hanya bagimu Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ini hidupku, ku serahkan padamu. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah namamu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami naikkan syukur padamu Tuhan, ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, to the King. Hosana,
yang disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku, kami muliakan, Kau layak ku agungkan, Engkaulah Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan dan layak disembah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk jemaat dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan satu pengumuman. Jumat tanggal 8 Mei ada persekutuan di rumah Pak Abed jam 7 malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Alfa dan Omega yang layak ditinggikan. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, namamu disanjung. Segala lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus, Raja segala raja. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, Kau Allah yang maha mulia, Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, namamu disanjung.
kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagimu pujian Yesus. Semua tangan boleh terangkat. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Selamanya Kau Tuhan dan Rajaku, bertahta di hidupku. Segala pujian, hormat, mulia bagimu Tuhan. Tuhan dan Rajaku, bertahta di hidupku. Oh, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Oh, Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Amin. Tuhan, kami sangat bersuka cita karena kami adalah orang-orang yang Kau cintain. Kami sangat bersyukur karena kami adalah orang yang Kau pilih Tuhan untuk Kau cintain. Tuhan, Engkaulah yang awal dan Engkaulah yang akhir. Kasih-Mu tidak akan pernah berakhir Tuhan. Kami sangat mencintai Engkau. Saat ini Tuhan, Engkaulah yang berbicara kepada kami Tuhan. Panggung ini adalah panggung-Mu Tuhan. Engkau yang menguasai setiap pribadi, hati kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Kami tidak melihat manusia, tapi kami hanya melihat Engkau yang berbicara Tuhan. Hamba-Mu sebagai alat yang tidak ada artinya. Hamba adalah debu, hamba adalah tanah liat. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memakai lidah bibir hamba. Dengan kuasa-Mu Engkau sampaikan keinginan-Mu. Engkau sampaikan cinta-Mu Tuhan kepada anak-anak-Mu, jemaat-Mu, kepada kekasih-kekasih-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut cinta-Mu, kami sambut kasih-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Silakan duduk semuanya. Shalom, selamat pagi. Saya yang yakin kita semua pasti bersuka cita ya. Kenapa kita bersuka cita? Ya karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya dipilih oleh Tuhan, tapi juga kita orang-orang yang dicintain oleh Tuhan. Ya, kita adalah orang-orang yang berhasil dan beruntung. Amin. Tadi waktu saya di WC saya ada baca di Yohanes pasal 6. Ya, di sana dikatakan Tuhan Yesus berkata, jika bukan Bapa yang menarik kita untuk datang kepada Yesus, kita nggak akan datang. Ya, jadi percayalah bahwa kalau kita berada di sini itu karena kasih cinta Bapa, kasih cinta daripada Tuhan Yesus. Ya, saya
sangat bersyukur ya, saya mengalami terus berdinamika dengan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena sejak saya berumur 12 tahun, ya tahun 79, saya masih SMP kelas 2, di mana Tuhan memilih saya sebagai orang-orang kekasihnya. Ya, saya terus berkembang, dan mereka sudah sampai terus di tempat ini ya. Jadi kalau dipikir-pikir nggak masuk di akal. Jadi kalau pakai otak nih nggak masuk di akal nih. Saya orang Kalimantan Timur, Kutai, yang daunan di sana ya, yang nanti katanya IKN, ya ibu kota negara, kita akan pindah di sana. Nah itulah tempat saya. Nanti kalau sana IKN dan berdiri, mungkin agak sombong sedikit saya. Ya jadi saya lahir di sana, tapi tidak ada yang satu orang pun termasuk saya yang tahu kenapa saya bisa terdampar di tempat ini, di Duta Garden ya, yang sekarang katanya banjir ya, tiap tahun pasti ada kolam renang ya itu. Ya, bersyukur ya kan di sini dan beribadah di tempat ini. Saya yakin dan percaya inilah perjalanan rohani saya, bagaimana ya yang lalu saya ngikutin banyak sekali ya acara-acara gereja waktu saya lagi pemuda. Saya juga ikut namanya kemah pemuda ya, kemah Daud. Saya terus ikut, bahkan di sini juga saya ikut. Terakhir itu saya ikut di IDTC ya, IDTC saya di sana juga saya bertemu Tuhan, tapi belum tahu tentang cinta. Bertemu Tuhan, bahkan saya ekstrim. 2 anak saya ikutkan tuh IDTC karena saya merasa ini ajarannya bagus. Tapi semua itu kita nikmatin, itulah Tuhan. Lewat ajaran-ajaran ya agamawi, ilmu agama yang kita tahu sekarang adalah roh agamawi yang sangat ketat. Ya, itu teman saya Pak Gama tuh teman sekamar. Tiap malam kita ngapalin ayat hafalan Mbak ya. Kita ngapalin ayat hafalan terus ya kan. Karena saya takut Bu Ruth nanti jalan gini. Pasal segini. Gak bisa kasih jawab. Jadi hafalin semua ya. Suruh tunjuk gini lo langsung hafal ya kan. Namanya orang kaget sudah hafal pun hilang. Ya. Sudah tahu hafal tapi begitu tadi malam gue hafal loh. Begitu hidup hilang. Hilang ya. Nah itu editisi. Saya rasa itu proses. Jadi kita nggak usah sesalin apapun juga, itulah cintanya Tuhan. Setelah gimana Tuhan masuk sekarang ini adalah dalam persekutuan, pergumulan. Jadi saya juga merenungkan, saya ini orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi karena sesuai dengan firman, renungkanlah firman itu siang dan malam. Supaya kita berhati-hati di dalam hidup kita. Karena itu kita renungkan firman itu siang dan malam. Jadi saya sangat bersyukur ya di sini ikut persekutuan, pergumulan. Ternyata persekutuan itu Tuhan pun awalnya menciptakan manusia, dia juga bersekutu dengan manusia yang namanya manusia pertama, Adam, dia bersekutu. Adam bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan, bertukar pikiran. Bahkan Tuhan nyuruh Adam, kasih nama tuh, nama-nama binatang. Tuhan suruh loh, kasih nama. Adam yang kasih nama binatang. Ya, luar biasa, itu cinta mulai Tuhan, bahwa itu manusia pertama mulia. Nah ini saya yakin bawakan bahwa itulah cinta Tuhan. Saya mengalami di sini terus walaupun kita tidak bisa lepaskan ya. Manusia ini terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Itu tidak bisa. Itu udah memang situ ya. Jadi jiwa ini ada kita. Jiwa yaitu adalah pikiran kita, perasaan kita dan kemauan kita, kehendak kita. Ini ada ya yang saya katakan jiwa itu adalah tubuh, kepribadian kita, kemauan kita. Nah saya belum sampai ke sana. Saya ingin cerita itu bagaimana Tuhan berdinamika di dalam persekutuan-persekutuan saya bertemu dengan Tuhan lewat tempat ini ya. Jadi percayalah lewat persekutuan Tuhan ini Tuhan mau bongkar, Tuhan mau obrak-abrik hidup kita. Ya, kalau Bro Yohanes yang lalu mengatakan bahwa kita ini sedang diobrak-abrik ya oleh Tuhan. Kemudian Bu Ruth mengatakan kita ini cinta Tuhan itu ugal-ugalan, gila-gilaan dengan kita. Ya, Pak Abednego bilang apa? Dia dibilang pendeta yang sesat. Ya, kalau dia pendeta sesat, kita ini jemaat yang sesat. Ya, berbahagia Bapak dan Ibu. Dibilang jemaat yang sesat, ini jemaat yang sesat semua nih. Haleluya, amin ya. Puji Tuhan, biarkan kita sesat di dalam Tuhan. Kita mau gila-gilaan, kita mau ugal-ugalan dengan Tuhan kita. Kita mau tahu cinta Tuhan. Nah, bukan karena gagah dan kuat saya.
bukan karena hebatnya saya, tapi karena kasih karunia itulah yang Tuhan bilang apabila engkau mau, maka kita sedikit aja mau membuka pintu, Tuhan itu sangat mengebet cinta dengan kita, dia akan masuk. Dan situlah kita akan mengalami bagaimana cinta Tuhan, walaupun jatuh bangun ya terus kita bergumul dengan Tuhan. Ya. Nah, saya nggak tahu dari mana awal mulanya. Pada saat saya ada di Semarang, ini lagi pengunjungan saya di Semarang, kan kita didengungkan sini bahwa Tuhan itu cinta kita. Setuju nggak? Percaya nggak? Benar nggak? Yesus cinta kamu. Benar nggak? Yesus itu ada di dalam kita. Benar nggak? Ya, kita kadang-kadang kalau kita diberkatin, saya percaya Pak, Yesus cinta saya Pak. Nih Pak berkatnya, nih loh Pak. Saya sehat walafiat Pak. Nih Pak, Yesus cinta saya. Bagaimana kalau kita tidak sehat walafiat? Bagaimana kalau kita berjalan di dalam lembah kegelapan? Benarkah dia itu cinta kita? Nah, pertanyaan itulah yang menggerakkan hati saya waktu di Semarang. Cinta, benar gak Tuhan yang cinta saya ya? Sampai tiba-tiba saya diingatkan oleh Tuhan yang minggu lalu Pak Abed sempat cerita tentang anak bocil umur 10 tahun yang bunuh diri. Ada ya, itu di NTT. Jadi sebelum Pak Abed cerita itu saya sudah dapat itu ya, mengenai anak umur 10 tahun, anak SD yang bunuh diri. Ya, itu di NTT di Kabupaten Ngada. Ya, Ngada. Jadi ada aja memang Ngada dia. Ya. Bunuh dirinya di mana? Di Pohon Cengkeh. Bapak Ibu tahu Pohon Cengkeh? Depan rumah saya dulu ada Pohon Cengkeh. Ya, itu Pohon Cengkeh itu tinggi kurus dan cabang-cabangnya itu enggak berbesar, kecil-kecil gitu. Bu ini kayaknya anggut-anggut dia tahu benar nih Pohon Cengkeh. Punya Pohon Cengkeh Bu di rumah? Ya, Pohon Cengkeh itu kecil-kecil. Tapi kok pohon manggis? Wah, ininya bergelantungan sampai ujung pun enggak apa. Itu mainan saya dulu belakang rumah saya pohon manggis. Saya sampai ujung ambil manggis itu enggak akan patah. Manggis itu adalah kuat, ya kayu, enggak akan patah. Tapi kalau rambutan hati-hati. Patahlah kau. Ya, saya anak hutan. Ya, saya bermain kalau Pak Andreas kan banyak nanam kebun, nanam sayur gitu ya. Kalau saya ini mainnya hutan dan sungai. Jadi kalau berenang dengan saya, kalau sekarang sih nggak kuat sih. Ya dulu teman saya dia perenang, ya dia renang gitu. Saya perenang juga, renang kampungan, gaya kampungan ya. Waktu kami ada training di Puncak, dia ngajak saya tanding. Ayo kita tanding renang. Oh betulan. Iya tapi saya bebas ya. Itu serah, pokoknya bebas beneran saya bilangin. Iya bebas. Saya juga gak berharap menang atau apa. Ya apa yang bertanding, ini disaksikan oleh semua teman-teman nih. Cebul lah kita, boom, saya nyelam itu. Jadi orang kampung gitu nyelam, timbulnya di sana. Ya saya memang betul-betul jago renang. Ya, saya nyelam itu bisa sampai 15 meter, 16 meter. Dan saya bertahan di bawah itu lama. Ya, saya memang kasih Tuhan itu dulu, sekarang jangan. Suruh nyelam, nggak timbul-timbul nanti. Ya, saya menang loh. Saya bebas menurun, kayak orang kampung tahu ya pernah begini. Kalau orang pelatih kan renang set. Ya kan? Saya enggak, pakai kepala jadi renang kepalanya begini nih. Atau renang kampung tuh. Bingung nih sih ini. Ya. Jadi kalau renang kampung begitu, menang. Nah, saya pernah naik pondrian dan saya jatuh di pondrian 15 meter. Oh, tingginya pondrian 15 meter saya pernah jatuh. Itu udah 1 minggu saya tidak bisa berdiri. Cuma jalan begini. Itu kayak ditonjok. Lidah saya waktu itu kakak saya lihat. Karena saya berdua dengan kakak banyak rame-rame. Karena kami habis latihan ya, latihan karate. Latihan ada ombak durian, saya naik durian. Jatuh. Lidah saya terkeluar, mata saya sampai putih semua. Kakak saya ketakutan. Ya kasih karunia juga. Sampai ada di Duta Garden dan hari ini berdiri Bu. Kalau bukan karena sang penyelamat itu, sang pengasih itu siapa saya? Coba pikirkan. Anak sebandel itu. Ya. Saya pernah nyelam, tanding dengan teman-teman. Kapal di pelabuhan itu jejer ada 4 kapal. Dari sini nyelam ke sana. Ini anak-anak pinter ini ya begini ini. Ya kan? Nyelam, gak pakai pikir panjang. Dipikir udah sampai. Waduh, napas udah habis. Wah itu saya stres. Napas habis. Gak bisa, di tengah-tengah kapal loh.
Paksa, puji Tuhan, Sang Penyelamat masih menyelamatkan orang yang sombong ini, ya kan? Nah, saya tanya pada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau cinta, kenapa anak ini kok kau biarkan mati gunung bunuh diri gara-gara dia tidak bisa beli alat tulis? Ya, itu dia gantung dirinya itu di ponceng kayak di depan rumah neneknya. Ya, bukan jadi ibunya nggak salah sudah seorang diri, ya papanya nggak ada, dia bunuh diri. Saya bilang Tuhan, terus saya terus bergumul dengan Tuhan. Ya, diingatkan lagi, Tuhan burung di udara aja Engkau pelihara. Saya ingat lagi ceritanya Pak Abed. Pak Abed bilang dulu di samping rumahnya ada pisang. Dan pisang itu masak, ya satu sisir. Dan dia baru punya rencana. Besok atau kapan mau nyuruh Pak Yono tebang. Ambil dah matang itu. Tiba-tiba besok dilihat sudah dimakan burung. Bukan satu biji, satu sisir ternyata katanya Pak Andreas. Satu sisir. Wow. Saya mau tanya Pak Andreas waktu itu. Pak, kalau itu yang nembang Angkristian, Bapak marah enggak? Saya yakin gak usah dijawab, Pak pasti gak marah. Karena dia cinta, ya kan? Saya udah tahu sang cinta. Tapi itu burung ngambil. Tapi kita coba, kalau seseorang ngambil punya kita, marah gak kita? Marah gak kita? Kalau marah, tanya pada dirimu. Kenapa kita marah? Loh itu pisang saya Pak. Pisang saya. Kalau saya gak marah kan edan saya Pak. Marah, wajar lah saya marah Pak. Nah, marilah bergumul dengan Tuhan. Ya, itu satu. Jadi terus saya bergumul. Itu belum dijawab. Tuhan bawa saya. Tuhan bilang kepada saya, Christian, saya menciptakan manusia itu ya dengan penuh berbeda dengan saya menciptakan yang lain. Kalau yang lain saya bilangin, hai ayam Kentucky, jadi ayam Kentucky. Yang hidup maksudnya. Hai ayam, jadilah ayam. Maka Allah berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Tapi manusia Tuhan tidak bilang, jadilah Adam, tidak. Kemudian Tuhan bilang, Christian, aku punya rencana terhadap manusia, termasuk termasuk saya, Angkristian. Tuhan punya rencana. Ya sekalipun mungkin muka saya ngaca, muka saya begini. Oh muka saya lumayan ganteng sih. Ya, muka kita ini jelek. Tapi percayalah Tuhan punya rencana. Nah ini rencana Tuhan pribadi lepas pribadi berbeda-beda. Ya. Terus saya bergumul dengan Tuhan, saya dibawa Tuhan itu sampai malam. Padahal saya udah mau tidur waktu itu, capek juga karena baru datang dari Jakarta, Semarang. Kemudian sebenarnya saya udah mau tidur, tapi tiba-tiba saya tergelitik pertanyaan tadi tuh. Kenapa sih Tuhan kok cinta kita sih? Bingung juga ya. Kenapa Tuhan cinta kepada kita? Ternyata Tuhan tuh sangat cinta dengan yang namanya manusia. Cinta kita ya. Nah setelah itu saya dibawa, ya saya mengerti Tuhan katakan bahwa penciptaan manusia itu Tuhan bilang nggak gampang-gampang loh. Ya Bapak dan Ibu Bronensis nanti ngaca, kalian itu adalah apa? Rupa dan gambarnya Allah loh. Itu firman Allah mengatakan, ya betul Pak Bet ya. Kita ini adalah rupa dan gambarnya Allah. Bayangkan, jadi Allah membentuk rupa kita, gambarnya itu adalah segambar dengan Allah. Luar biasa loh, cinta Tuhan loh. Dia menciptakan manusia aja, dia punya planning. Tidak hanya itu, coba pikir-pikir. Bu Ruth kemarin pernah ngomong, kita ini terbuat dari apa? Daki, debu. Nih, kalau tangan diginiin, keluar daki, kumpulin. Ya, saya juga bingung tuh, Tuhan ngumpulin seberapa banyak tuh debu sehingga menjadi manusia. Dan bukan hanya itu, setelah dibentuk dan tidak hidup. Dan Tuhan titipkan yang namanya Tuhan hembuskan nafas kehidupan. Maka hiduplah manusia itu. Nah itulah kita. Dan manusia itu hidup masih seorang diri dan dia hidup dalam kemuliaan. Nah kenapa Tuhan cinta? Ini ya sampai tadi ada ayatnya.
Tadi pagi saya nggak keluarin. Kan Yohanes pasal 3 ayat 16 itu ayat hafalan saya dari sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, kepada Yesus. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itu cintanya Tuhan sampai Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib. Karena dia cintanya. Nah disitulah saya ngerti. Mengapa Tuhan mencintai kita. Kita ini gak layak dicintain. Gak ada artinya kita ini. Kita ini debu. Kita ini tanah. Ya. Nah terus. Kenapa itu anak kok bisa bunuh diri sih, itu si bocil ya. Saya juga nggak tahu loh, saya nggak pernah dengar cerita itu, tiba-tiba saya diingat, saya pernah terima WA waktu udah lama jadi WA itu, tapi waktu itu saya diingatkan tentang anak itu, saya belum tahu cerita persisnya. Tapi pada saat malam itu saya buka tuh Google, saya cari tuh anak NTT yang berumur sekian bunuh diri. Nah, di sana ini hati-hati. Ya. Selain Yesus cinta kita, nah ini perlu diperhatikan. Ada sosok lain yang juga mau menguasai kita. Cintanya bohong. Dia adalah bapa pembohong. Ya. Dia adalah penyesat. Boleh ditayangin Arel ayatnya. Nah, ya, pasti udah tahu. Ini siapa dia? Iblis. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Nah, ya, saya dibawa ke sana. Oh Tuhan maksudnya apa? Kita hati-hati. Karena ada si bapak pendusta ini. Ada si pendusta ini. Dia tidak tinggal di dalam hati kita. Dia tidak punya tempat di hati kita. Tetapi dia menghidupi, dia menyesatin di mana? Di jiwa kita. Ya. Kita tahu bahwa kita ini terdiri dari roh. Sudah tahu ya, jiwa dan tubuh. Ya. Roh itu yang berhubungan dengan Tuhan. Itu bicara roh. Ya, jadi roh. Makanya Rasul Paulus dan ayat firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau hidup di dalam roh. Hidup di dalam roh itu hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, tetapi jiwa itu adalah bicara tentang pribadi kita, bicara tentang daging, jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak atau kemau. Ini adalah jiwa. Jiwa inilah iblislah bermain di jiwa, maka hati-hati. Nah ini saya ingin dikit bersaksi. Ya, Tuhan bawa saya untuk saya ketemu dengan orang-orang yang bermasalah ya dengan saya. Tapi saya karena saya terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena saya juga terima kasih dengan persekutuan-persekutuan yang terus mengobrak-ngabrik dengan kehidupan kita, ya kan. Saya tahu bahwa lewat orang ini Tuhan ingin beracara kepada, Tuhan ingin mengoreksi saya, Tuhan ingin berdinamika dengan saya. Ya, sayalah bukan orang ini, walaupun orang ini adalah berulah. Ya. Nah, gagaranya adalah orang ini masih ponakan saya, jadi dia manggil saya engku. Jadi mamanya dia itu sepupu dengan saya, adik sepupu, ya adik sepupu, ya begitu. Pahami adik sepupu ya. Jadi amanya dia itu dengan mama saya kakak beradik. Ya, saya manggil amanya anak ini itu adalah Tuai, ya. Bude kata orang Sunda, orang Jawa. Bude, ya Bude. Nah ini cucunya. Nah anak ini saya tahu dia jadi tinggal oleh orang tuanya, ya. Dia anak yatim, ya tinggal mamanya sendiri dan dia kembar, anak kembar, ya dia punya cici, ya. Kembar, kemudian anak ini nganggur. Nah pada saat saya mau mendirikan cabang di Surabaya, jadi saya dipercaya sekarang saat ini adalah sebagai konsultannya kapal api. Yang konsultan kapal api di bidang sales dan marketing. Kami ada riset pasar, jadi Bapak Ibu kalau mau
minta riset pasar boleh dengan saya. Nah ini promosi dikit Pak Andreas, permisi. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan, Pak saya mau diskusi Pak tentang sales dan marketing, boleh ya, boleh. Jadi kalau kemarin saya dikasih tahu Pak Andreas, Pak Chris, Pak Imam, Pak Immanuel boleh sombong. Jadi saya sombong dikit Pak hari ini Pak. Jadi boleh, saya nggak sombong, tapi saya sombong. Saya mengerti tentang sales, khususnya distribution, ya, tentang distribusi, tentang sales dan marketing. Ya, kalau punya produk baru, boleh berdiskusi dengan saya. Ya, nah, kemudian saya buka cabang, kemudian mamanya telepon saya. Ya, bukan suatu kebetulan, mamanya telepon saya. Kok, ini loh kok anak saya Edric, ya saya sebut namanya Edric. Dia bingung cari kerjaan. Oh ya sudah, suruh ke saya aja. Saya memang betulan butuh satu orang, masih kurang. Tetapi saya minta izin dulu lah ke bos, big boss. Ya, bos saya ini big boss ya. Pak, ini saya cerita bla 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 gini-gini, gimana? Ya terserah kamu, kamu terima aja. Siap Pak, saya terima. Nah saya ngomonglah ke anak ini, nanti kamu di kantor jangan panggil saya engku, panggil saya Pak. Ya, satu, kedua, kamu jangan ngomong kalau kamu adalah ponakan saya. Ya, nggak usah ngomong-ngomong lah. Tenang aja, bos sudah tahu saya ada izin bos, nggak usah perlu ngomong-ngomong. Siap engku, masih engku tuh belum kerja kan, saya engku ya udah oke ya. Udah terus saya bilangin satu lagi, saya mau juga kamu sebagai mata, telinga daripada saya. Jadi untuk melihat, bukan mata-mata. Tapi yang tersebar saya dibilangnya mata-mata, saya nyuruh mata-mata. Kan kacau nih, menjadi mata dan telinga saya gitu ya. Udah, nah kerja dan sebagainya, dia happy dan sebagainya. Tapi suatu hari dia rada aneh, dia, ini tim saya di Surabaya ini memang unik. Tuhan temukan saya dengan orang ini unik ya, orang-orang yang unik semua. Jadi wow luar biasa, memang rambut saya sempat keriting. Kalau kalian lihat ini enggak keriting tapi di dalamnya keriting semua nih rambut. Ya. Jadi saya temukan orang ini, wow ini orang kacau dah ya. Tapi saya secara profesional saya terus hadapin dia dan sebagainya, ya bisa. Nah ini orang yang menjadi mata dan telinga saya, dia membelot ke kubu sini nih. Bu, justru saya dicurigain. Ya, saya dicurigain, diiniin. Nah memang kadang-kadang Tuhan itu baik. Tuhan juga mengutus di sana ada satu orang yang agak pro ke saya gitu ya. Yang memberikan informasi-informasi. Ya ini, pokoknya negatif semua dengan saya lah. Saya nggak pusing. Ya, di meeting saya udah bilangin, ya, kalau kalian semua menemukan bukti kecurangan saya, kebobrokan saya, ketidakbenaran saya, keluarin bukti. Kalau itu terbukti, hari ini juga saya keluar. Kalau itu ada, saya keluar. Nggak usah disuruh keluar, saya yang keluarkan diri sendiri. Saya bilangin. Jadi ini banyak curiga-curiga. Demikian juga dengan perusahaan yang kami lakukan pemeriksaan, kami audit, dicurigain. Ini perusahaan bobrok, perusahaan ini. Saya udah bilang, bobroknya tuh di mana? Lu kasih tahu gua, kasih tahu. Saya yang akan terjun, saya akan cari itu. Nggak ada. Pokoknya Bapak percaya dengan saya. Ini bobrok, saya udah punya bukti-bukti. Yang mana buktinya? Nggak ada. Ya bingung. Ya sudah. Nah ini banyak kesalahan sampai suatu hari juga dia justru ngomong ke kantor yang kami periksa kalau dia adalah ponakan saya. Mateng lah aku, ya kan? Pak itu betul Pak, si itu adalah keponakan Bapak. Oh, iya, kamu tahu dari mana? Dari situ Pak ngomong. Hati ini kebakar ya. Tapi syukur ya, saya tidak meledak-meledak gitu ya. Malamnya saya panggil, kita ketemu, makan ketemu. Saya tanya dengan baik-baik, kamu kenapa kamu ngomong kok kamu adalah ponakan saya? Jawabannya apa? Membuat rambut saya lebih keriting lagi dan terbakar. Kan saya jujur, saya kan gak bohong. Saya kan memang ponakannya Pak Ang. Lah iya, kamu ponakan saya, tapi gak perlu ngomong-ngomong. Saya, kenapa? Loh kan saya nggak salah. Betul kamu nggak salah. Coba bro Gama ngadepin orang begini bro. Rambut keriting kebakar bro. Ya. Udah. Saya udah ini. Ya sudahlah. Orang udah tahu. Dan saya waktu di Pasrata Buana itu. Saya adalah
terakhir jabatan saya adalah sebagai GM dan saya cukup ya bukan saya ya. Yesus mau sombong lagi Pak. Sombong juga nih ya kan. Hanya Yesus. Saya cukup punya harga dilihat. Saya sangat bersyukur. Walaupun sekarang saya nggak ada di perusahaan itu, tapi hampir semua perusahaan orang di dalam itu sangat menghormatin saya dan menghargai saya. Nah, dulu saya di sana adalah saya sangat tegas. Orang yang bersaudara dan sebagainya pasti saya nggak pakai. Saya bilang suruh keluar, tidak bisa. Lah ini ponakan saya. Pusing lah kepala saya. Tapi nggak masalah mesin ini kan saya sebagai konsultan. Melakukan kesalahan lagi. Sebelumnya melakukan kesalahan banyak dia ada kesalahannya. Melakukan kesalahan lagi, saya kasih tahu, kamu kenapa kok jam 2 udah pulang? Udah selesai. Lah kamu kan masih survei masih belum selesai terus dong. Disuruh itu bosnya atasannya lagi. Bawahan saya tapi atasannya manajer sana. Disuruh pulang. Saya tanya, kenapa disuruh pulang? Tapi kan saya nggak suruh pulang begitu. Drip. Ya udah. Besok diulang lagi. Wah, muntaplah kepala saya. Akhirnya saya ngomong ke manajer saya itu, ini gimana? Saya nggak bisa nih. Singkat kata saya PHK. Secara hati sebenarnya jujur bertentangan. Saya tidak bisa PHK dia, tapi saya PHK. Ya, pada PHK dia jalan, saya kasih 1 bulan gitu berulah. Nah ini mulai berulah ini. Yang membuat rambut saya keriting dan terbakar lagi nih. Berulah. Dia upload ya tentang ya posting-postingan tentang kapal api. Ya, tentang kapal api dia posting tuh. Dia sebut situ nama bos saya. Si C, si K. Mana tanggung jawabmu sebagai bos daripada bla 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 bla. Minta pertanggungjawaban. Wah, saya udah nggak hirauin, tapi bos saya yang ini Pak Kris, ini siapa? Ya ceritain. Selesaikan, siapa? Saya selesaikan. Saya telepon nggak mau diangkat, saya WA, saya lewat mamanya. Nah waktu itu sudah 1 bulan yang lalu, tuh bulan Maret, udah sembuh. Dia sorenya telepon saya minta maaf dan sebagainya, bla bla bla, sudah sembuh udah. Saya lapor ke bos, beres bos, udah beres bos, oke, selesai. Nah kemarin tanggal 26 April berulah lagi, kumat lagi, posting lagi. Wah bos saya susah nih, ya kan sudah. Nah, saya memang punya rencana itu di awal Mei itu saya mau ke sana. Saya pikir udahlah nih, ini waduh kata-katanya udah nggak sopan dah. Manggil saya itu bukan lagi Pak, bukan lagi engku, ang. Ya, nggak ada sopannya. Bahkan ada kata-kata yang bilang saya tolol, ponakan loh. Nggak ada sopannya. Ya, dia salah lagi. WA ke anak saya lagi. Ya mantu saya, nah, itu ada hadir. Siap. Ya, ini hari ini bermasalah. Malam dia mau datang ke saya mau ketemu. Pak mau ketemu ke rumah. Ya sudah, padahal saya mau bikin laporan pajak tapi dia ya sudahlah datang. Mantu saya bilang, Pak ini anak salah sasaran Pak, salah rumah Pak. Kenapa sih dia WA-nya kok ke Calvin, kenapa enggak ke Koko katanya. Karena Koko kan lebih kalem gitu ya. Ke Calvin ini ya kan, ini Calvin. Calvin gak usah khawatir Vin, kamu apa adanya Vin, Yesus cinta kamu Vin. Beranjak apa adanya aja Vin, gak usah ditutup-tutupin ya. Wah berang dia, gua gak berang, dia yang berang-berang. Dia emosi, tapi emosi masih terkontrol. Ini siapa sih, dan sebagainya ya dan sebagainya. Sampai terakhir itu dia upload cucu gua. Nah, si Iye itu yang kecil kagak tahu diupload. Ya, dikiranya Iye itu anaknya Calvin mungkin ya. Diupload kan ada di ini PP saya, di DP saya. Diupload dikatain sana cucu mau kondok. Ada yang tahu? Nah, ini ketawa tahu nih, mau kondok. Tahu apa tuh, Des? Nggak mau sebut. Kalau gitu gue juga nggak mau sebut. Nanti di Google aja. Dan ini sangat tidak sopan menurut saya. Tapi yang saya harankan karena kasih karunia, ya, saya saksikan di persekutuan, saya sama sekali hati saya tidak marah. Tapi ada Ibu Esther hari ini siang ini tidak ada, tadi pagi ada. Saya langsung ditudik. Pak Ang bohong. Saya nggak bohong, jujur. Hati saya tuh gak marah. Bapak bohong. Bapak seharusnya berangkat juga. Kan saya bilang kalau saya dulu saya dapat berita gini. Hari itu juga saya langsung berangkat. Saya selesaikan tuh di sana. Saya gobrak abrik tuh, saya gedok tuh rumahnya. Dulu.
Tapi sekarang memang enggak jujur, saya enggak sama sekali. Pada saat saya dituding, Bapak bohong. Nah ini kalau kita ikut persekutuan ya, buka hati. Ya, kita sikap hati kita aja. Jangan kita bertentang. Saya sempat terlintas di pikiran saya, ini orang, gue ngomong jujur, gue belum dibohong-bohong. Bohong, gue jujur nih bohong. Tapi disitulah pada saat saya mau membela diri, Tuhan bilang, nah. Si Kristiannya, pikiran Kristian mulai muncul tuh. Buat apa? Ya Tuhan singkapkan semua tuh. Ya kita ini cuma bohong semua, bohong. Ya, saya sangat diberkatin oleh khotbahnya si Bocil. Tahu ingat Bocil beberapa minggu yang lalu si Bocil Joel. Ya, saya kaget-kaget ya. Ini Tuhan mau apa nih? Ya saya duduk di sana. Gak salah diduduknya di Calvin itu, Vin. Di sana, di sini dia pertama kali membawa apa tuh namanya? Parcel. Mau parcel ya kan nih. Dia pakai kacamata. Gila di kacamata, gokil bro, kacamata gue. Gue urat putus, gue gak ada putus di urat gue bro. Ya kan? Ini anak ngapain sih? Mondar sani kan. Gokil bro. Ini action saya. Saya melihat ini anak gokil banget, benar-benar gokil. Ada Joelnya? Ya. Gokil banget. Otak Kristen mulain tuh, otak manusia jiwanya tuh berpikir di sana duduk. Waduh, ini gereja lagi diobrak-abrik. Ini Tuhan mau apa lagi dengan si Bocil ini? Saya liatin jemaat-jemaat sok tahu nih. Ini kabur gak jemaat-jemaatnya? Luar biasa. Allah mencintaimu dengan kasih-Nya. Kalau bukan kasih Tuhan, ini ngapain sih? Tapi di tengah-tengah itu gak lama, ya Tuhan berbicara pada saya. Ya, saya mau mengotak-ngotakin. Ya, kalau Tuhan tuh ngomong begini, Bapak-bapak dan Ibu, shalom. Mari kita buka ayat ini. Beginilah firman Tuhan mengatakan, marilah bapak-bapak dan ibu. Saya pikir begitu. Lah ini Tuhan. Tahu? Si Bocil ini. Tuhan bilang, itu aku. Itu aku. Otak masih mikir, Tuhan. Kocak ya Tuhannya. Gokil banget katanya. Wah gokil lah. Yang lebih pernyataannya yang luar biasa lagi. Bapak dan Ibu, tahu nggak? Minggu lalu banjir, gara-gara gue. Wih, sombong banget nih anak. Memang Allah kita tuh sombong ternyata Tuhan tuh sombong. Sombong banget. Bapak Ibu tahu nggak? Itu karena gue. Gue itu gara-gara gue tuh. Banjir tuh. Gue yang kotor nih. Wah itu. Pertama dibilang, kita ini kotor. Dia pakai kacamata ini, kita ini topeng. Ini kacamata ini topeng. Kita ini hidup dengan penuh dengan topeng. Kita ini hidup dengan penuh kebohongan. Itu saya diboksin oleh Tuhan belambung. Ya kan? Saya duduk sana, saya menikmatin bagaimana Tuhan berdinamika dengan saya. Tuhan cinta. Nah itulah kita. Hati-hati dengan pikiran-pikiran kita. Hati-hati dengan jiwa. Di sini dikatakan iblis itulah yang menguasai. Jadi saya lagi, iblis hanya bisa menguasai jiwa kita. Iblis berpikir pada jiwa kita, terus menguasai jiwa kita. Sehingga kita ini dibuat menderita. Karena dia memang mau membunuh. Nah saya kembali lagi kepada kasusnya tadi, ponakan saya. Ya, di persekutuan saya dikatakan kamu pembohong. Ya seharusnya Pak Christian berangkat. Saya bilang gue gak bohong, memang gue gak marah. Tapi karena ini berkat, tapi jujur saya gak marah. Kasih karunia nih, tapi kalau dulu mungkin sekalvin gitu, mungkin bener nih gue berangkat. Tapi gak boleh bohong juga. Nah terus saya sempat membela, Pak Abed bilang, bukan gitu bro maksudnya. Maksudnya kalau bro memang mau berangkat, berangkat aja. Ditambah lagi dengan Bu Ruth, gak usah mikirin untuk marah dan tidak, gak usah. Kalau kamu hatimu dengan kacau balau pengen marah, pergi aja. Nanti di sana nggak jadi marah atau marah aja. Nah ini juga hati-hati saya bilangin ya, kita ya. Walaupun Pak Abid bilang sini, kita ini tidak bisa nutupin diri kita mau marah-marah. Nah istri kita marah. Istri kalau mau marah suami, marah. Di keluarga kami begitu, anak-anak juga gitu. Anak-anak mau negur saya tegur. Bapak ibu juga kalau mau marah saya boleh marah. Ya, nanti hati-hati. Ini kan pernyataan nih.
kita sambutnya harus dengan cinta, respon yang dari Yesus. Kalau kita, terus saya jadi istrinya Pak Salmon. Ya Pak, bukan saya Pak, Salomo. Salah lagi. Pendamping gua lagi, kacau juga nih. Biasa manggilnya Pak Apen. Hah? Iya. Ya kan, saya marah-marah ya dengan suami. Marah saya itu dasarnya apa? Selidikinlah hatimu. Tuhan bilang, selidikin aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Kita minta Tuhan selidikin. Bukan tidak boleh marah-marah, tapi karena kita marah ini apa? Kalau kita marah ini karena keegoan kita memenuhi kejiwaan kita. Ingat, bukan Yesus itu. Jangan kita bilang semuanya Yesus. Ada adik kita. Ya, hati-hati, memang ini tipis. Antara jiwa dan roh itu tipis banget. Sehingga orang nggak bisa ngomong. Pak, ini saya yang gerakit Pak. Ini yang ngomong juga saya Pak. Ya kalau kita berpikiran bahwa ini yang ngomong inilah saya, kita nggak tahu bahwa ini adalah Yesus yang berbicara. Selama kita nggak mengerti, nah inilah kita harus merespon dengan itu. Kalau saya melihat si bocil yang begini-gini tadi adalah si bocil, ya tetap bocil. Di otak saya bocil. Ini gereja memang ngaco. Ini gereja memang, apa namanya tadi? Sesat. Si bocil, coba kamu cariin. Ada nggak sih gereja mana sih yang si bocil ada khotbah? Saya nggak ngerti. Benar nggak? Nah ini kalau kita ini nggak ngalamin cinta, benar-benar Yesus itu ada di dalamku, nggak bisa. Kita ini harus benar-benar mati. Yesuslah yang hidup. Nah bagaimana caranya Pak? Nggak ada caranya. Ya caranya mas hati ke persekutuan lah, duduk aja ngomong aja. Hati tergerak ngomong. Nah ini hati-hati ya, nanti kalau dia ada yang memberikan pernyataan, gak apa-apa sih, kesel juga boleh sih, tapi nanti beracara, bergumul dengan Tuhan. Loh saya sampai sih, Pak Martin, kamu ngomong jujur, terus saya bilang, Bapak bohong, kesel gak Pak? Kesel, ya bohong kalau saya gak kesel. Tapi pada saat itu Tuhan berdamika, Tuhan ngomong, ternyata benar. Nah, ya, setelah persekutuan, itu hari Rabu, besok, saya tadi merencanakan Mei, mau ke Surabaya. Besoknya, saya ditelepon oleh bos. Padahal besok itu tanggal 29 itu, saya mau menyelesaikan laporan pajak saya. Laporan pajak saya belum selesai. Saya selesaikan, bos telepon. Bang, itu Surabaya gimana? Kapan Bapak ke Surabaya? Awal bulan Pak, Mei. Kelamaan. Cuma gitu udah kelamaan. Saya langsung jawab, besok Pak. Besok Pak. Ya. Saya langsung berangkat. Saya udah gak mikir tuh pajak mau selesai, gak selesai, bodoh deh. Gak ada gitu. Berangkat saya. Saya langsung telepon ke bagian personalia pembelian tiket. Saya bilang pesenin saya tiket. Ya pulang pergi, berangkat tanggal 30, pulang tanggal 1. Pada tanggal 1 saya punya acara. Saya rencana mau jalan-jalan dengan teman-teman. Kan istri saya lagi pergi. Lagi jalan-jalan juga dia, ya, jalan-jalan ke Cina, dia senang-senang sana nggak apa-apa bersama teman-teman. Saya mau jalan-jalan pagi dengan teman-teman ke Kepik Pak, kita mau makan bubur, gagal tuh buburnya, ya bayangin loh, waduh ini gara-gara anak ini, mau jadi makan bubur nggak jadi makan bubur, ya sampai hari ini belum makan buburnya. Katanya ada bubur di Bintang 5 enak, katanya nggak tahu bubur apa tuh teman saya. Saya langsung bilang, batal ya tanggal 1, nggak jadi semuanya. Jadi berangkat. Yang luar biasanya siang jam 1 jam berapa itu pajak saya yang namanya Cortex tiba-tiba on Pak. Lancar. Bah, saya bilang ini nih sebelumnya muter terus. Kan air bulan. Dari malam tuh saya sampai jam 1 malam saya mau Cortex gimana. Terus saya iniin. Udah karena saya ada kurang bayar kan. Jadi saya nungguin. Pada saat itu udah kurang bayar, dana juga masuk dari company, langsung saya bayar pakai online, bayar ada buktinya, wah puji Tuhan, berangkat bebas. Tanggal 30 saya ketemu malam, saya selesaikan.
Nah, dari pembicaraan itu dia udah minta maaf. Ini anak ada ini. Ini yang ingin saya saksikan. Tadi bicara tentang Bapak segala pendusta itu. Bapak segala pendusta. Selesai udah clear, udah buat surat pernyataan sebagainya. Hati saya cuma mau bertanya. Ya, dia minta maaf. Saya bilangin, gak apa-apa. Sebelum kamu minta maaf, sudah saya maafin. Saya gak marah. Swear, saya gak marah. Saya justru kasihan kamu. Kamu percaya gak dengan Tuhan Yesus masih ada? Jawabannya apa? Coba, kaget saya. Ya singku, udah manggilku nih, udah sembuh. Ya nggak panggil ang-ang lagi enggak. Yangku, edik udah nggak percaya. Nggak percaya loh dengan Tuhan Yesus loh. Setan. Terus sampai dia cerita lagi. Saya stres. Sampai saya mau bunuh diri, loncat dari apartemen. Setan, saya bilangin. Ya, setan itu udah. Nah, saya ceritain dah, saya khotbahin. Nah, itu udah selesai ini saya khotbah jadinya. Saya khotbahin, tapi saya nggak digerakkan untuk menuntun dia untuk terima Yesus dan pengakuan. Saya khotbahin dia. Saya bilang tuh setan tadi adalah menguasai pikiran, jiwa dan ini. Dia mikirin, kamu fokusmu bukan pada Yesus. Kamu sekarang pindahkan fokusmu kepada Yesus. Kamu fokusmu adalah uang. Uang itu adalah mamon. Mamon itu adalah musuh daripada Yesus. Kita sekarang banyaknya adalah fokus kepada apa yang kita inginkan. Bukan hanya uang. Bisa aja itu pacar, bisa itu siapa saja. Hati-hati. Kalau kita fokus kepada pribadi kita, itu adalah jiwamu. Itu adalah yang kita hidupin. Ya. Nah, saya bilang, udah ini dia udah minta maaf. Enggak perlu maaf, kamu minta maaf dengan Tuhan Yesus. Kamu terima Tuhan Yesus, saya bilangin. Udah. Itu lama, hampir 2 jam saya. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Saya sharing dengan dia ini. Nah paginya mamanya datang, juga sama saya bilang, bawa dia ke gereja, bimbing, terima Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Bahaya, ini iblis. Ini dah setan, maka hati-hati. Ya, bukan hanya ini, saya sangat bersyukur Tuhan temukan orang-orang yang dikenalkan oleh Tuhan saya, orang-orang yang fokusnya dengan uang, semua dengan uang. Yang dulu yang pernah saya saksikan bahwa ada teman saya sampai dia menyiapkan pisau, dia mau bunuh istrinya. Malam-malam jam 10 malam dia telepon saya, dia telepon saya Pak. Dia bilang dia udah siapin pisau, dia mau bunuh. Saya bilang, setan itu, buang pisaunya. Untung dia masih dengar saya, dia buang tuh pisaunya. Kok gak buang saya gak ngerti lagi, iblis bekerja lagi. Saya khotbahin dia by phone tuh. Saya kasih tahu dia, padahal dia di Kalimantan. Setan. Jadi juga masalah begitu, masalah di keuangan, fokus keuangan. Nah ini karena dia udah beristri, istrinya yang merongrong, istrinya menuntut, dia tambah stres. Karena dia gak punya pekerjaan, istrinya merongrong. Jadi cinta Tuhan itu gak ada, cinta itu udah gak ada. Ini cinta kok gak ada ya, begitu udah hancur, amburadul. Gak karuan. Ya. Dah, selesai, saya ini clear buat berita acara. Nah saya sampaikan kepada atasan saya, Pak beres, good katanya. Ya saya juga biasa aja, ya seneng. Saya terus berdinamika dengan Tuhan, kenapa sih si anak itu yang bocil itu yang di NTT, tadi kan awal mulanya dari sana kan? Kenapa dia mau bunuh diri sih? Saya bilang Tuhan. Ya. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu maha tahu. Tuhan tahu nggak Hawa itu mau makan buah terlarang, tahu nggak? Tahu. Kenapa kok Tuhan biarin? Kalau nggak kan nggak ada kita nih. Nggak ada kita Pak. Nggak ada kita. Tuhan tahu. Terus kenapa Tuhan biarin? Itulah Tuhan kita. Tuhan yang maha tahu tapi dia memberikan kebebasan. Dia tidak memaksa. Sama nih. Bapak dan Ibu Bronensis, hari ini saya ngomong gini, mungkin hati kalian ada tergerak. Berapa banyak kita sering tiap minggu datang ke gereja kita tergerak. Oh ya benar juga ya, benar juga ya, benar juga ya. Tapi benar nggak itu kita lakukan? Apa yang tergerak di hati kita pada saat ini? Terima nggak kita Tuhan itu? Ya, saya juga belajar, saya bilang tadi ke Boria, ini saya masih banyak banget jiwa saya masih banyak keinginan. Ya, kalau saya lihat si bocil yang tadi saya bilangin kalau itu tetap saya mandang itu, saya lihat itu adalah Tuhan. Semua sekarang saya lihat siapapun juga, Calvin, Tasya, siapa Andri, Devina, termasuk Iel. Dia ngomong saya melihat itu adalah kalau dia ada negur saya itu ada Tuhan. Istri saya, terutama istri, ya. Dulu saya dengan istri itu
Kalau ribut nih, ya susah nih sis, ribut. Bisa 1 minggu baru akuran loh, bisa negur kembali. Ya. Saya nggak tahu ya gimana. Saya juga sekarang plong, saya marah kalau dia saya tegur dia, marah. Ya, dalam perjalanan mobil saya marah dia. Dia juga marah, ya sama. Tapi kan saling mengisi. Dia marah, ya kita juga harus tahu. Ini juga sama, kita isi. Tapi yang dasar yang luar biasa, istri saya dulu 1 minggu, 5 hari atau 3 hari baru negur. Pulang rumah langsung kayak biasa. Kalau bukan Tuhan, siapa itu? Ang Kristian, empret. Apa Ang Kristian? No, bukan saya. Ya, Rasul Paulus. Dulu dia adalah pembunuh jemaat. Tapi pada saat dia ketemu Tuhan Yesus, dia tangkap itu Tuhan Yesus. Dia ketemu dengan, itu karena cinta Tuhan Yesus dengan dia loh. Kan tidak semua kita seperti kayak dilakukan seperti kayak Paulus. Tapi kita bisa juga seperti kayak Petrus. Tuhan ngomong berkali-kali, hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hai Kristian, apakah engkau mengasihi aku? Jawab kita masing-masing. Hai Gama, apakah engkau mengasihi aku? Bukan aku Pak, Tuhan Yesus Pak. Aku gak usah dikasihin Pak. Ya. Hai Salomo, apakah engkau mengasihi aku? Selidikinlah hatiku. Selidikin. Kita lepas pribadi. Gak bisa, gak ada rumusnya. Bagaimana Pak kalau saya mau cintain Tuhan? Tidak ada rumusnya. Tanya Tuhan, bergumul dengan Tuhan. Nah saya mengalami gini, ya saya pikir wow luar biasa. Berdampak dengan keluarga saya. Istri saya, tadi saya katakan, saya bisa didiami 1 minggu loh. Dia sudah masak, selesai masak. Saya gak dipanggil-panggil, biasanya Pak mau makan gak? Gitu kan, enak kan? Ini udah masak, dibiarin. Dia makan sendiri, udah habis. Saya mesti di atas, dibiarin aja. Karena kesel. Itu dulu. Sekarang luar biasa loh. Saya bilang wow. Saya bilang ke dia, Tuhan loh yang kamu loh. Kamu biasanya kalau saya marah gini kamu sampai 1 minggu loh. Ini juga lagi marah. Tapi saya tahu tidak marah itu. Cuma itu di mulutnya doang. Ini juga masih marah, masih kesel. Ya, biarin. Tapi hatinya tidak. Ya kan. Ya, jadi bersyukur. Siapa itu? Tuhan gitu ya. Nah. Jam berapa bro? Masih ada waktu bro. Bro Beng mau temenin saya nyanyi? Saya ini, oh ya tadi belum sempat saya ungkapin begini. Jadi mengenai anak itu bunuh diri, kita ini jangan terjebak dengan kalaunya Pak Abed bilang roh agamawi. Ya. Jangan berkata orang yang bunuh diri pasti masuk neraka. Siapa bilang? Jangan. Neraka dan surga itu adalah kuasa Tuhan. Jadi kenapa dia bunuh diri? Karena dia jiwanya dikuasain oleh si iblis. Jadi tadi saya katakan iblis tidak berkuasa terhadap di dalam tubuh kita. Tidak ada, tidak di hati. Roh Allah aja yang ada di kita. Hanya roh Allah yang ada. Roh iblis tidak ada. Maka jangan disiramin si iblis itu. Dia hanya mengiang-iang. Makanya dikatakan ayat firman Allah, dia seperti singa yang ngaum-ngaum doang. Ngaum-ngaum gitu doang. Nah kalau kitanya tuh ngopenin itu apa ya bahasa Jawa nih? Ngopenin tahu ya? Hah? Ngerawat ya masih bu, ngopenin itu orang Jawa kayaknya. Bukan ya orang Palembang ya. Suaminya Jawa. Ngopenin, ngerawat, menyiramin, menghidupin. Nah sesat. Iblis ngomong tuh Pak Kristian tuh ngaco. Iya ngaco, dia tuh gak gitu ngaco. Ini ngaco terus nih. Pak Abed tuh ngaco, ini ngaco terus nih. Pikiran kita ngaco, ya kan? Perasaan kita ada ngaco, berbahaya. Makanya saya bilang kepada ponakan saya itu, kamu ada 2. Kalau kamu tidak bunuh diri membinasakan dirimu, atau kamu membunuh orang yang mengecewakan kamu. Hanya 2 itu. Hati-hati, itu iblis. Iblis itu hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat, hanya itu iblis. Tapi sang cinta beda. Dia mau. Tapi dia tidak memaksakan. Nah perhatikan tuh. Dia ngetuknya halus katanya. Nyadis tak terdengar. Kita berapa lama duduk di sini. Berapa lama kita mendengar sang cinta itu. Berapa lama kita sudah membuka hati kita. Tapi saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu membuka hati sudah. Kalau tidak ada cinta hari ini tidak ada di sini. Mari Bro Abeng kita. Atau saya nyanyi di sana. Bro Abeng nyanyi di sana. Ya saya pada saat itu terbangun, saya lupa deh
berapa minggu gitu ya, 4 mingguan mungkin sudah 1 bulan, hati saya betul berkobar-kobar ingin menyanyi gitu ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama deh nanti ya, mungkin bisa ditayangkan nantinya lagunya. Lagunya lagu Dul Sumbang, ini tahun 90-an. Nanti yang pasti bisa nih yang sudah usia-usia saya ya, itu Bro Gama pasti bisa bro ya. Arti kehidupan bro, arti kehidupan. Ya, yang lagunya nanti, nah ini saya udah diiringin musik-musik ya. Saya ini sangat bagus ya. Jangan berkata tidak jika engkau jatuh cinta. Ya saya ini bohong. Saya bilang cinta Yesus bohong. Saya diberikan pernyataan oleh Bu Ruth. Pak Immanuel itu hanya mengagumi sosok Yesus. Tapi saya tidak cebur di dalam apinya Kristus. Api cintanya Kristus. Ya, jadi saya hanya kagum aja. Kita tuh kadang-kadang begitu, kagum kenapa? Karena berkatnya, kagum karena apa? Dan sebagainya. Tapi kita tidak terjun, tidak membakar diri dalam cintanya, apinya yang ugal-ugalan daripada Tuhan Yesus. Hari ini saya mau ugal-ugalan, ikutin Ruth, ikutin Tuhan Yesus maksudnya. Ya, ayo tayangin, kita nyanyi, musiknya udah siap ya? Wih luar biasa. Ya, ini lagu Dul Sumbang, ya jadi baru kali ini dinyanyikan di gereja. Memang ini gereja sesat ya. Lagu Dul Sumbang, tapi nanti saya akan kulas satu persatu. Yuk, go. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Enak lagunya ya. Janganlah berkata tidak bila kau jatuh cinta. Kalau kita kata, saya nggak tahu lagu ini tiba-tiba mengiang-iang di hati saya. Bang Pagu, saya setelah lagu saya dengarkan sampai dalam perjalanan di mobil pun saya nyanyi lagu ini. Bila kita jatuh cinta, ya jangan berbohong. Ternyata saya ini berbohong. Saya bilang saya cinta Yesus, saya tidak mati. Ya, Bu Ruth menyatakan saya tidak cebur di dalam apinya, saya tidak ugal-ugalan. Saya mau ugal-ugalan cintanya tuh. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Karena, nyanyikan sekali lagi. Yuk, 1. Jangan berkata tidak bila kau jatuh cinta. Terus terang sajalah, buat apa berdusta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Rintangan pasti datang menghadang, cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu lebih akan arti kehidupan. Marilah sayang, mari sirami cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar mereka sepanjang hari. Oke, terima kasih. Ya, saya
dapat lagu ini, wow, saya bilang luar biasa. Ini kan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita siramin cinta itu setiap hari agar dia hidup, agar dia merekah dalam hidupku. Biarkanlah sang cinta itu sendiri yang menghidupi kita. Kita matikan pikiran-pikiran kita yang nggak masuk di akal, yang ya secara logika nggak masuk akal. Ini kan gua yang jalan. Nggak apa-apa kalau sekarang kita bilang begitu. Biarkan sang cinta itu sendiri yang bergumul dalam hidup kita sehingga kita mengerti arti kehidupan itu. Kita mengerti siapakah kita itu. Amin. Puji Tuhan, silakan kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi bersama-sama. Marilah. Refren aja. Cinta yang tumbuh di dalam diri. Marilah sayang, mari sirami agar merekah sepanjang hari. Bapa, kami ingin menyiramin sang cinta itu di dalam kehidupan kami. Kami ingin bergumul dengan Engkau Yesus. Engkaulah pribadi sang cinta itu. Engkaulah pribadi kebenaran itu Tuhan. Kami tidak mencari kebenaran Tuhan, tapi kami hidup bersama Engkau dan hidup di dalam kebenaran itu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau sendiri yang beracara pribadi lepas pribadi kepada sang kekasih-kekasih-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah kami juga mau ugal-ugalan dengan Engkau Tuhan, karena Engkau sangat ugal-ugalan cinta-Mu kepada kami Tuhan. Kami juga ingin ugal-ugalan cinta kami kepadamu Tuhan. Kami tidak mau pusing dengan orang lain Tuhan, kami hanya mau pusing dengan Engkau Tuhan. Kami hanya ingin dekat kepadamu. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Engkau telah selesai berbicara Tuhan. Engkau telah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tapi selanjutnya biarlah Engkau sendiri Tuhan yang beracara di tempat lain kami berada. Engkau sendiri yang berada. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.